Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Suhandi Amir dengan NIM 221344001. Di sini saya dari kelas 3 NK dan juga saya akan melanjutkan ke modul 3 yaitu Move to Front. Nah, Move to Front itu merupakan metode kompresi data yang intinya adalah memindahkan ke depan. Jadi kita misalkan punya list input atau list datanya itu adalah A, B, C, D, E dan inputnya itu adalah D, C, D dan seterusnya. Nah, misalkan awalnya kan D. Nah, kita cari indeksnya berapa. Nah, dituliskan. Nah, dari sini contohnya D itu di 3, 0, 1, 2, 3. Nah, lalu listnya itu akan berubah sesuai dengan input yang sudah kita punya. Maka D diubah menjadi indeksnya itu 0, maka diubah ke depan. Lanjut mencari indeksnya lagi dari list yang ada. Nah, C itu berada di 3 juga dan berikutnya di-update lagi. Nah, berikutnya kita punya ini adalah sama, tapi jika diketahui inputnya berupa indeksnya. Sama saja seperti itu diketahui, misalkan int 3 dari list awal, nah 3 itu adalah D, dia akan diubah ke depan, diupdate indeksnya menjadi 0, dan berikutnya dari indeks yang D, awalnya D, dicari input ketiga, indeks ketiga yaitu C. Nah, C juga diubah lagi, jadi ke depan dengan indeksnya diubah menjadi 0 dan seterusnya. Itulah teknik move to front. Nah, untuk saat ini kita hanya akan mencari nilai indeks yang ada di inputnya, di listnya, misalnya data stream. Di data stream itu input atau itu sama aja. Oke. Nah, gimana sih caranya? Nah, mungkin lebih enak. Kita masuk ke flowchart dulu aja. Kita tuh punya ininya start. Lalu berikutnya ada inisialisasi awal. List inputnya itu ada list simbol atau list saja, atau bisa tulis simbol, dan juga input atau dari, atau bisa juga disebut data stream. Nah, di sini udah, kita masuk ke inisialisasi hasil biar nanti, atau inisialisasi variabel untuk menyimpan hasil. Nah, biar nanti kita hanya tinggal memanggil variabel saat sudah melakukan perulangan untuk memeriksa semua input atau data stream. Oke, lanjut. Nah, jika misalkan sudah, kita akan melakukan perulangan. Nah, perulangannya itu sepanjang apa? Mana ini? Nah, perulangannya itu akan dilakukan sepanjang sampai panjang input. Nah, ini. Berikutnya kita akan menemukan indeks input pada list. Jadi kita cari nih, kita punya nih inputnya apa sesuai indeks I. Nah, kita cari nih di dalam sebuah listnya. Karena kita konteks awal itu hanya mencari indeks yang berada pada listnya itu. Nah, setelah kita udah menemukan, kita simpan indeks pada variabel hasil. Nah, singkatnya seperti ini. Lalu kita ada terminal, karena ini merupakan for dengan merupakan increment. Karena kita akan naikin sampai panjang output. Nah, ini kita juga akan menampilkan hasil. Oops. Nah,
Oke, sudah. Dan juga jangan lupa ini tuh sebenarnya lanjut ke sini. Ini indeks yang ditambah terus sampai selesai. Nah, singkatnya itu seperti ini. Oh iya, n-nya jangan lupa. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke program. Nah, untuk programnya, nah, oke, kita punya sebuah program. Bentar, tidak terlihat. Nah, oh, sus. Lihat ya, aman aja. Nah, yang pertama, tentu saja kita harus menginisialisasi listnya dulu. Nah, listnya itu adalah, jika dilihat tadi itu, listnya adalah A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Nah, berikutnya ada input. Tadi itu ada banyak ya. Itu tuh ada tadi itu D, C, D, E, A, B, E, B, D, C, D, E, A, E, B. Oke, ini kelebihan. Nah, berikutnya kita ada variabel, organisasi variabel hasil. Nah, oke. Nah, di sini adalah perulangannya. For-nya itu I. Nah, sampai itu kita bisa dibuat menjadi seperti ini. Nah, ini untuk for yang akan kita lakukan sampai panjang dari si input ini. Nah, kita cari indeksnya itu dengan cara indeks sama dengan list dari indeks. Oh, ini listnya itu oke. Nah, sesuai dengan indeks I-nya. Oke, lanjut. Setelah kita sudah menemukan, kita akan menambahkannya kepada variabel hasil. Nah, itu merupakan dalam bentuk string. Bisa saja untuk list. Kalau list kita tinggal append saja. Nah, karena kita ingin menggunakan string, bisa sesuai pakai perintah string. Itu sesuai dengan indeks. Nah, sudah, dan juga kita print hasil. Bukan hasil. Nah, dapat dilihat bahwa mungkin biar enak kita. Nah, mungkin lebih enak kita besarin, bisa. Nah, ini itu adalah list simbol. Ini adalah
adalah variabel hasil. Ini perulangan untuk mengecek setiap data pada input. Ini pengecekan indeks I sesuai dengan indeks pada input pada list. Ini yaitu perintah untuk memunculkan indeks yang sesuai pada variabel hasil. Dan ini mencetak hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian karena memang hanya untuk mencari indeks yang ada pada list. Nah, dan analisisnya kita tambahkan program berikut bertujuan untuk menemukan indeks pada input yang berada pada list. Indeks input yang berada pada list. Oke. Untuk flowchartnya adalah ini. Nah, bisa dipotong aja langsung disimpan di sana. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Balik lagi kita semua di sini belajar bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.